Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, detik ini kita bisa hadir di ini majlis zikir dan taklim Ar-Ridwan, dan juga masih diberikan nikmat iman wa Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di ini majlis. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Para pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali di malam Jumat, rutinan malam Jumat, istiqomah di malam Jumat. Seperti biasa kita mengadakan tahlil, zikir, dan sholawat dan tawasul pada para aulia Allah, yang mana ini saya lakukan sejak tahun 95. Saya pulang haji tahun 94, 95 saya buka majlis taklim dan zikir Ar-Ridwan. Nanti bisa, kalau yang tidak percaya bisa lihat di Instagram saya, di Facebook saya, dan juga di YouTube saya. Ya, di situ ada foto. Saya mengadakan maulid, majlis taklim dan zikir Ar-Ridwan mengadakan maulid dan bergulan silat lahir dan batin. Itu tanda bukti bahwa saya tidak bohong, bahwa Yayasan Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan itu sudah ada sejak tahun 1995. Sekarang dihidupkan kembali. Saya beserta para habaib dan para guru-guru dan para murid-murid dihidupkan kembali. Dan ini di lantai 3. Di lantai 3 kepada para penyumbang, donatur, murid-murid saya semuanya. Ya alhamdulillah, ini sudah lantai 3 ini sudah jadi 95%. Tinggal lantai 2 masih 75%. Tinggal lagi lantai 1. Lantai 1 masih 0%. Ya, lantai 1 masih 0%. Jadi kami semua Yayasan Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan masih mengharapkan sumbangan, partisipasi, ya, keikhlasan, keridoan dari para dermawan yang mau menyumbangkan untuk membeli tiket untuk ke akhirat nanti. Selama ini majlis masih digunakan untuk berzikir, bersolawat, dan lain-lain, maka masih mengalir pula pahala kita sampai ke dalam ke liang kubur kita apabila kita wafat. Ya. Jadi alhamdulillah ini sudah jadi, ya. Nanti untuk pengajian enggak di sini. Untuk zikir, muzakarah, ya, dan taklim dan perguruan silat lahir dan batinnya, ya, silat Betawi dan ilmu hikmah ada di lantai 2 nanti. Jadi kalau pemirsa saya jelaskan, ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita, ya, ini hasilnya, ya, hasilnya ini. Mudah-mudahan para pemirsa masih bisa terketuk hatinya. Nah, jadikanlah rezekimu seperti air di dalam sumur. Makin diambil, makin disumbangkan, maka makin bertambah. Makin bertambah. Ya. Kalau kita bakhil, kita pelit, maka tidak akan berkah hidup kita.
Karena yang kita bawa mati yaitu bukan harta, bukan jabatan, bukan rumah, bukan mobil, bukan istri yang cantik, bukan anak, tapi yang kita bawa mati amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, atau anak yatim yang soleh dan soleha. Begitu. Jadi mudah-mudahan para netizen, para guys, my bro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, ya, dijauhkan juga dari segala macam penyakit dan lain-lain. Nah, sebelum kita mulai, nanti juga ada tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa yang mau tanya jawab masalah pengobatan, hal kegaiban dan lain-lain, silakan. Ya, alhamdulillah. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab akan buat PR. Yang mau bertanya juga kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Fikri dan Al-Mukarram Al-Habib Taufik dan lain-lain, ya. Ini karena hujan, orangnya cuma sedikit. Cuma nanti kalau sudah jadi ini majelis, bukan padepokan ya, majelis ya, saya sebutnya majelis. Ya. Di lantai bawah, lantai 2, mudah-mudahan kita adakan pengobatan massal, gratis, pengobatan massal secara gratis. Dan nanti peresmian Majelis Taklim dan Zikir Ridwan ini akan saya undang guru-guru saya, para habaib dan para ulama akan saya undang semua. Insya Allah, mudah-mudahan bisa akhir Oktober ini, mudah-mudahan bisa selesai. Akhir Oktober ini mudah-mudahan bisa selesai. Walaupun memang sekarang ini masih kurang dana, tapi tidak apa-apa. Kita yakin dengan kebesaran ayat Allah, dengan kebesaran surat Al-Nabi, Allah akan pasti Allah akan berikan. Allah akan berikan dari mana saja jalannya. Nah, dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau saya ngomong bahasanya agak belibet-libet, mohon dimaklum. Karena saya bukan sarjana Quran, sarjana hafiz Quran, bukan. Ya, jadi artinya barang siapa ya yang bertakwa, ya, bertakwa kepada aku, beribadah kepada aku, maka aku akan berikan engkau rezeki yang kau tidak duga-duga. Itu janji Allah kepada kita. Jadi kita nggak usah takut. Besok nggak makan nggak takut. Insya Allah dari mana saja ada rezeki. Ya, besok nggak ada semen, nggak ada pasir, nggak takut. Allah akan datangkan, Allah akan perintahkan para malaikat dan lain-lain. Allah perintahkan untuk datangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih lagi penyayang, Allah yang maha hebat, Allah yang maha sakti, yang jago ayam jago. Gitu. Ya para pemirsa, mari sebelumnya itu kita seperti biasa Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Fikri akan membacakan tahlil dan tahmid dan zikir untuk para arwah, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan muslimin muslimat seluruh dunia. Ya, kalau udah muslimin muslimat udah seluruh dunia tuh. Ya, kita persilakan pada guru kita Al-Ustadz Zainal Fikri, tafadhol ya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jenderal Bang Ridwan yang saya hormati, mari kita bersama-sama kita bacakan kirim tahlil untuk guru-guru kita dan saudara-saudara kita dan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, meninggalkan kita terlebih dahulu. Insyaallah semua hajat kita Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليك من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. عبد الذكر فأنه أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل حاصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المجلس هادية منا واجلة ورحمة من مواهب فضلك ناجلة وبركاتها سامعة إلى حضرة سيدنا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح masing-masing tabarrah khususan Habib
من المسلمين والمسلمات من اجتمع هنا بسببه مثله اللهم ثواب ذلك من الإله واجعله نورا يسعى ويتلعلى بين يديه اللهم اجعله حجبا له من النار اللهم اجعله رزقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعمه وكافر مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ومن عظيم سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عن الحساب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وفي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز إنك غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم إن هذا المرض لجند آمين الله من تشاء آمين ومن تشاء اللهم فاصرف عنا وعن ذنوبنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا آمين آمين ومهدنا مما نخاف آمين وأنت خير الحافظ آمين وأنت خير الحافظ آمين وأنت خير الحافظ آمين يا أرحم الراحمين آمين ربنا آتنا في الدنيا آمين والآخرة حسنة وقنا آمين صلى الله على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب آمين. والحمد لله رب العالمين آمين يا الله بالقبول يا الله قبول Kabul, kabul, kabul. Oh dia tuh ini dua tisu ya yang lain ya beda ya harum ya hadir semua ya berarti ya Insyaallah. ini Lupa dari baunya bakar bubur. enggak tapi enggak pakai buka bakar bukur baunya udah harum hah Iya. itu bau harum nggak semua nggak ya ini kita apa oh iya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita semua netizen yang mengikuti pembacaan tahlil tadi yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Zainal Fikri, tahlil dan tahmid dan zikir. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kita semua. amin ya Allah Dan seperti biasa kita akan mulai untuk pembacaan sholawat
kepada para pemirsa atau murid-murid saya yang di luar negeri, yang di Indonesia, silakan yang sudah di print, sholawatnya yang sudah di print, mari sama-sama baca, sama-sama menyimak. Ya, sama-sama menyimak. Kita yakin dengan memberkahi sholawat ini, ya, maka Allah akan gabulkan doa-doa kita semua. Amin ya Allah. Ya, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat bersolawat kepada junjungan Nabi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kok kenapa kita tidak? Berarti kita sombong kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Makanya barang siapa Allah paling sayang, paling senang, paling sayang kepada hambanya yang sering meminta, sering memohon kepada aku, kata Allah. Kalau engkau tidak memohon kepada aku, kata Allah, maka engkau sombong kepada aku. Kenapa? Karena semua di dunia ini, bumi ini, aku yang jadikan dengan nurnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Barang siapa yang tidak berselawat, maka orang itu sombong kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang tidak meminta doa kepada aku, kata Allah, orang itu sombong kepada aku, kata Allah. Beda dengan nama manusia. Kalau manusia diminta melulu, pegel, kesel, ya nggak? Minta melulu, janji melulu. Nah, disitulah Allah tidak seperti itu. Nah, makanya kita, mari saudaraku, yang sudah saya ijazahkan sholawat ini, amalkan. Amalkan dengan baik, istiqomah, setiap hari, kapan waktunya, kapan saja, di mana saja, ingatlah aku, kata Allah, ingatlah Rasulullah SAW. Di jalan, di motor, di mobil, mau berangkat kerja, mau apa ada hajat apapun, ada yang sakit, apa, buatkan nih air nih kayak begini nih, ini air nih, ya, air obat, bacain sholawat. Bacain lagi yang belajar ilmu hikmah dengan saya, baca, tiupkan di air ini, nanti bisa buat ngobatin orang. Bisa buat ngobatin orang. Ya, siapa yang sakit atau apa-apa yang sudah saya ijazahkan, yang mungkin sekarang nonton, ya. Nah, itu tiupkan. Kenapa? Karena ayat Allah itu sangat dahsyat. Dalam firman Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kesembuhan dan rahmat. Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kesembuhan. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya urusan Allah deh. Mau nyembuhin apa kagak. Diberikan rahmat. Dan yakin dengan kebesaran ayat Allah, dengan kebesaran surat Al-Nabi, yakin, berani, tegas, jalankan. Pada muridku semua, dimanapun kalian berada, ya, di Singapura, Malaysia, di Brunei, Taiwan, tadi juga ada yang belajar, Malaysia. ya, Malaysia, di Indonesia, amalkan, jalankan seperti ini. Mudah-mudahan, seandainya saya wafat, ini hari, ini malam, atau esok hari, nah ini saya sudah ijazahkan. Jadi saya tidak dituntut lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang saya kembalikan tadi, yang kita bawa mati hanya 3. Amal ibadah, beramal, sedekah. Orang sholatnya rajin, puasanya rajin, semua rajin. Sedekah kagak, bakhil pelit. Beramal kagak, ngeluarin zakat mal kagak, zakat fitrah kagak. 0 di mata Allah. 0 di mata Allah. Makanya orang yang banyak kena KPK, kenapa? Karena kurang beramal juga. Korupsi begini, kurang beramal. Kurang begini, begitu. Kalau orang kaya di Indonesia ini, mengeluarkan zakat malnya benar, zakat hartanya benar, nggak ada orang miskin di Indonesia. Tidak ada orang miskin. Ini bayar pajak aja susah. Pajak motor, mobil. Udah gitu mobil mewah lagi. Kagak bayar pajak. Alamat-alamat orang lain. Bagaimana?
Makanya Allah kasih hukuman kepada orang itu. Nah, disitulah makanya kita amal ibadah. Sudah beramal, sudah bersedekah, ya. Terus ibadah, zikir, sholat, dan lain-lain, puasa, dan lain-lain. Dulu masih pangkatnya, masih kopral, ya, masih prajurit. Sekarang naik, udah jadi jenderal, sedekah malas, beramal malas. Dulu masih karyawan, bukan karyawan PNS. Sekarang udah jadi karyawan PNS. Bukannya tambah bersedekah, tambah pelit. Dulu mah lagi jadi tukang sapu, ya, merebot apa tukang sapu PNS gitu ya. Kan? Tukang sapu McDonald atau apa gitu ya. Wah, sedekahnya rajin. Pas udah diangkat jadi karyawan, pelitnya naudzubillah. Bagaimana Allah mau sayang? Bagaimana Allah mau kasih keberkahan, mau nambah rezekinya lagi? Yang ada bala, musibah. Di situ. Ya, ini omongan ini buat saya pribadi dan keluarga saya dan murid-murid saya semua. Ya, karena saya tanamkan kepada anak saya dan murid-murid saya seperti itu. Makanya murid-murid saya yang sekarang melihat yang sudah menyumbang, yang sudah bersedekah, ya, menuntut ilmu, uangnya untuk pembangunan ini majelis. Ya, semoga berkah ilmunya dunia dan akhirat. Amin Dapat ya Allah. diamalkan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya. Nah, ini caranya seperti ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan nanti di kampung kalian semua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang guys, my bro, amal bikin seperti ini. Sholawat sudah saya ijazahkan, yang saya amalkan di tahun 95. Demi Allah di tahun 95 saya amalkan. Jadi Majelis Talim dan Zikir itu tahun 95 hidupnya berhadir. Saya bergerak di bidang supranatural atau spiritual tahun 85 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 35 tahun. Subhanallah sampai detik ini, sampai saat ini, sampai duduk di sini sekarang. Nah, itulah coaching yang saya berikan. Agar saya tidak dituntut lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu nggak ajarin murid itu? Kenapa kamu nggak begini? Kenapa saya pakai mahar sedekah? Ya, kenapa? Biar dapat dua, dapat ilmu, dapat pahala yang bersedekah belajar ilmu. Saya tidak jual ayat Allah. Saya jual ilmu, tapi saya tidak jual ayat Allah. Perhatikan kata-kata saya. Saya mau ngobrol ilmu, tapi saya tidak jual ayat Allah. Yang mau bersedekah, silakan. Yang mau nyumbang, silakan. Take and give, saya kasih ilmu. Ilmu apa? Ilmu dari Allah hakikatnya. Ilmu dari Allah yang saya pelajari, keliling saya pelajari, mungkin habis miliaran. Kalau dulu yang belajar hikmah itu bisa 4 juta, 5 juta belajar. Langsung buka praktek. Sekarang cuma 1,5 juta belajar sama saya. Kasih izin Allah, bersedekah, niat, ya Allah, niat saya belajar ini, niat ibadah karena Engkau ya Allah. Karena Rasulullah SAW, karena ingin menolong orang lain, karena diri sendiri atau keluarga, nusa bangsa dan agama. Ya Allah, berkahkan ilmu hamba ya Allah. Saya bersedekah untuk Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan ini ya Allah. Semoga ilmu saya barokah fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Itu. Ya, jadi saya jelaskan seperti itu. Ya, selama ini sih belum pernah ada yang ngomong sama saya, ya, Bang Haji jual ayat Allah gitu. Belum ada. Cuma saya jelaskan aja. Yang jual ayat Allah itu beda. Ada yang jual ayat Allah ntar ke toko buku Gramedia, atau yang toko buku Gramedia, toko buku mana, ya ada Asapia tuh jual tuh kitab-kitab ayat Allah tuh jual buku. Namanya jual buku, bukan jual ayat. Paham kan ya? Perhatikan. Jual buku bukan jual ayat. Kan di dalamnya ayat semua yang dagang Al-Quran. Apa itu jual ayat? Tidak. Tidak jual buku. Saya ngobrol ilmu. Nah, di situ. Jadi
orang awam harus mengerti. Orang yang tidak awam lanjutkan. Dan sholawat ini saya wabil khusus juga saya mendoakan kepada saudara saya, adik saya, Ustaz Ujang Bustomi. Semoga dalam perjalanannya memperjuangi dukun-dukun santet. Ya beliau juga sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Dan juga untuk adik saya, Adinda saya yang di Aceh TIJ. Semoga sukses, panjang umur, murah rezeki dan lain-lain. Dan juga untuk Kiprana Lewu, saudara adik saya, saudara saya juga ya. Semoga sukses. Dan juga untuk Kirogo Sejati di Batam, adik saya, murid saya, semoga sukses semuanya. Tetap berjalan, ikutin hati, jalanin semuanya. Ya, kita menuju kepada Allah bermacam-macam jalannya. Dan ujiannya juga banyak bermacam-macam. Ya, jalannya bermacam-macam, ujiannya bermacam-macam, godaannya bermacam-macam. Teruskan perjuangan kalian dari Forum Pemburu Ambil Indonesia dan Majelis Talim dan Zikir Al-Ridwan. Insyaallah, mudah-mudahan ilmu kita barokah semuanya. Amin. Ya, manfaat untuk semua agama, untuk semua agama. Dan ini kita baca nanti sholawat ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat ini untuk kesembuhan dan lain-lain, nanti kita doa. Ya, itu aja. Nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan ya yang mau bertanya setelah sholawat ini. Ya, itu udah berapa itu? Yang nonton udah berapa banyak? Desmond lihat. 90 orang. Ya, mudah-mudahan udah 2000 ya. Oh ya 2000. Ya, kita mulai. Sekarang lebih kali. 2 juta paling. 10. Mudah-mudahan cepat naik. Seperti biasa, ya jangan lupa subscribe dan like dan sebarkan YouTube ini share ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, barokah. Ya. Bapak bilang lihat ya. Siapkan itu yang saya kirim, sholawatnya yang sudah di print. Siapkan semuanya ya. Yang saudaraku di NTT, ya di Malaysia, Brunei, Singapura, siapkan. Taiwan, siapkan ya. Siapkan semua yang di Indonesia. Ya udah jelas di Indonesia, insya Allah. Inilah rutin Nabi Mustafa Muhammad SAW bi'afifi qabul wa jabar ridho ya Allah bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan Nabi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah Habib Husin bin Abu Bakar Idrus Batang. Al-Fatihah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Al-Fatihah Abu Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Muhammad Atas Kasih. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Husin Atas nama Imam Bogor. Al-Fatihah Habib Umar bin Khud Atas Condet. Al-Fatihah Al-Fatihah ya Al-Fatihah sunnah sunnah dibantu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. الفاتحة والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا وبارك عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك. وبارك عليه وعلى آله. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أخطأنا أو خطب دعانا لا يصيب درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمر أعيانا أو دهر أنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. في رتواك مولانا أسهرنا الألفانا وامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي وميمانا ودمر من عانانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. وباسم سقوانا وعجب ربي دعانا جميل واسل ملانا ولا تحيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. اللهم صل وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك iyyaka نعبد وإياك nasta'in. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت غير عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا Rabb mohon berkahmu ya Allah rahmatmu ya Allah taufik hidayahmu syafaat dan mujizatnya para nabi karomahnya para wali restu bapa dan guru ya Allah dan berikanlah keberkahan ya Allah dari salat ala nabi nurnya salat ala nabi karamat salat ala nabi ya Allah ya Allah berkahan dari asmaul husna ya Allah ya Allah biar keberkahan ya Allah dari puasa kami sujud kami rukuk kami ya Allah zikir kami ya Allah ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah ya Allah ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah ya Rabb ya Allah jadikanlah kami orang selalu bersyukur kepadamu ya Allah ya Allah matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah khatimah ya Allah husnul khatimah ya Allah ya Allah ya Rabb angkatlah penyakit orang-orang yang sedang sakit saudara muslimin muslimat kami ya Allah maupun non muslim ya Allah angkat penyakitnya ya Allah hancurkan ya Allah COVID-19 ini di muka bumi ini di Indonesia ini ya Allah hancurkan ya Allah ya Allah sembuhkanlah saudara-saudara kami guru-guru kami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadikanlah kami ya Allah orang yang bersyukur kepadamu ya Allah kuatkanlah iman Islam kami ya Allah ya Allah ya Rabb jauhkanlah kami daripada bala dan musibah ya Allah daripada orang-orang yang zalim ya Allah ya Allah ya Rabb jadikanlah orang-orang yang hasud sirik dengki fitnah zalim kepada kami ya Allah jadi semoga sadar dan taubat ya Allah semoga sadar dan taubat ya Allah hanya Engkau lah yang maha menghukum ya Allah ya Allah kabulkanlah ya Allah kabulkan segala hajat pasien-pasien kami ya Allah saudara kami ya Allah yang sedang susah ya angkat kesusahannya ya Allah mudahkan rezekinya ya Allah turunkanlah rezekinya ya Allah dari segala penjuru ya Allah ya Allah ya Rabb kabulkan segala hajat saudara kami ya Allah tetangga kami ya Allah semoga kabulkan segala hajat tetangga kami ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilagil ahyar mithai babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar walil athar wa sabil hayat adadani amilaiku doli ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qidil arwahi wa qidaiha wa washabihi wa barik wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qidil arwahi wa qidaiha wa washabihi wa barik wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qudub wa tanfajil qurab wa tubu bil await wa rabbih wa husnul awatimi wa istasqa bil qamam biyatil karimi wa wasbi fi kulli lamatin wa sin biada li kulli ma'lumin amin Allahumma inna qala fi surati sulaiman min al-masjid ila maghribi li zati wa quwwati ya jibril makal israfil ijra'il wa bismana zina wa insan wa riyan wa muhammadan tasliman taslim jalal Bismillahirrahmanirrahim hidmati wan nur Rabbana taqabbalna Sulaimana Daud al-salam rahmatika ya amin la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 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 La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mallahu wa ni'man nasir 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 Afdal zikri falaman la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah, 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 Allah, 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kabul ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berzikir, tahlil, tahmid dan berselawat dan juga bertawasul. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan dan selawat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa, coba dibuka itu YouTube-nya. Kalau memang ada yang bertanya silakan. Ada nanya. Ya, langsung saja. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Rizky dari Bogor. Mau tanya, apa sih yang dimaksud mata batin itu? Ya. Dan letak mata batin itu di mana? Dan bagaimana tips bagi orang awam yang ingin mengaktifkan mata batin atau indera keenamnya? Ya, jawabannya singkat, padat, jelas dan mudah. Ya, singkat, padat, jelas dan mudah. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana mengaktifkan mata batin? Letak. Ya, letak mata batin itu bukan mata di sini. Ini mata zohir. Zohir wa batin. Zohir wa batin. Ya, zohir nih mata melihat, batin hati. Bagaimana menghidupkan mata batin kita, mata hati kita sebetulnya, gitu loh. Ya, dengan apa? Mudah sekali, dengan zikir Allah, dengan mengingat kepada Allah, atau membaca ya Allah ya batin. Ya, yang nanti mau mendapatkan ijazah dari saya, bisa saya ijazahkan melalui WhatsApp atau saya ijazahkan sekarang. Yang amalkan ya Allah ya batin, tapi sebelumnya itu ada pelajaran-pelajaran ilmu hikmah. Pelajaran-pelajaran ilmu hikmah yang mana untuk memperkuat ilmu hikmahnya dulu. Harus ada bawahnya, harus ada tiangnya, baru bisa. Ya. Nah, kalau yang peka lebih cepat. Ya. Jadi itu saja. Nanti amalkan ya Allah ya batin, saya ijazahkan. Tapi ada beberapa kali dan ada puasanya juga, ya begitu. Jadi mata batin ini begini, hati ini terbagi dua. Ada hati bisikan setan, ada hati bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang berzikir kepada Allah, hakikatnya Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Bukan wahyu, kalau wahyu nabi, bukan mukjizat, hanya nabi. Ya, kalau ada yang ngaku dapat wahyu, dapat mukjizat, itu orang gila namanya. Ya, orang stres beneran, atau gila pangkat, gila apa, ya
jangan kayak dulu Musadek ngaku nabi kan begitu ya, jangan. Gitu. Karomah para wali, kita maunah, kelebihan, lokasi itu maunah biasa. Jadi hati-hati bicara, jangan menjadikan syirik ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi itu. Lagi Ada lagi potong langsung. dari Absamsul Arifin Bahri. Assalamualaikum Pak Haji. Mau nanya, gimana cara ngobatin Boleh. jarak jauh? Ya. Kalau bisa, Anda ingin belajar jarak jauh dengan mahar infak yang sudah ditetapkan karena keluarga saya semuanya jauh-jauh perantauan. Ya, jadi begini. Saya sudah bilang tadi di awal YouTube ini, saya sedang memberikan pelajaran atau mengobrol ilmu. Ya, kalau dulu saya orang belajar tuh bisa 4 juta, 5 juta maharnya, mahar sedekahnya. Tapi karena ini untuk pembangunan niat sedekah, ya cuma dengan mahar 1,5 juta, ya untuk niat saya sedekah untuk pembangunan Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan. Udah, take and give-nya saya kasih berikan ilmu hikmah yang bisa pengobatan teluh, santet, guna-guna, mengisi benda, mencabut benda, ya, dan mencabut guna-guna teluh. Saya ijazahkan. Nanti di WhatsApp, nanti setelah ini ada WhatsApp saya, bisa nanti WhatsApp saya 08128 94 kali 68 gitu ya. Dan yang di ya demi Allah itu yang di Taiwan, yang di Malaysia, ya, terus di Indonesia, Surabaya, apa semua ya. Dan ada juga yang memang di Brunei itu cuma amalan saja, belum pelajaran langsung. Turki, Ya. Turki. Di Turki belum pelajaran langsung ya. Karena ini saya sumpah, jadi saya mesti ngomong bicara yang benar ya. Yang baru tuh dari Taiwan, Malaysia, Singapura ada, Singapura ya, begitu. Ya, itu jarak jauh langsung video call dengan saya. Karena langsung video call dengan saya ada kunci-kunci yang memang guru-guru atau guru-guru spiritual atau supranatural tidak mau memberikan kunci-kuncinya. Saya berikan kunci-kuncinya semua. Ya, kenapa tidak memberikan? Kalau muridnya lebih pintar daripada gurunya, nanti gurunya kalah. Satu. Makanya seorang guru tuh nggak mau ngasih murid semuanya kadang. Kedua, kalau udah jaya, udah maju, lupa sama guru. Makanya orang belajar ilmu itu patuhlah kepada kedua orang tua dan kepada guru. Mau guru ngaji kek, mau guru hikmah kek, asal jangan guru yang memang di luar itu. Gitu. Makanya jadi berkah ilmunya, gitu ya. Dan ini saya kasih kunci-kuncinya, gitu ya. Insya Allah, silakan. Ya, ada lagi dari Liz Zidney. Apa Dari Sydney, Iya, dari Sydney, Amerika. Subhanallah. Ya. Terima kasih, Liz ya, Iya. perempuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya dari Sydney. Silakan. Apa amalan macan Islam, Bang? Hah? Apa amalan macan Islam? Mengamalkan? Macan Islam, Bang. Ya, nanti gini. Ada ilmu macan itu ada beberapa macam. Ya. Apa amalannya? Boleh nanti WhatsApp abang ya. Karena itu rahasia. Kalau abang buka di sini, ya kalau abang buka di sini, ntar pada fotokopi. Jadi harus ijazah kalau itu. Kalau itu harus ijazah. Kalau itu abang nggak ijazahkan di YouTube, abang nggak berani, gitulah. Ya, takutnya kayak anak yatim abang no, belajar di YouTube, ya kan, belajar macan, akhir kesurupan, emaknya lagi sholat ditendang anak yatim ya kan, jangan. Nah kalau itu abang nggak berani ijazahin, mesti nanti WhatsApp video call langsung, ya abang ijazahkan, abang turunkan. Macan Islam, ada macan Islam, ada macan siluman, ada macan yang lain-lain banyak. Ya, ada macan dari ayat Allah, ada macan dari ayat Allah, dari surat Al-Ikhlas. Tuh bacanya begini nih, Hamsan, Lamsan, Anasa. Tuh ada deh pokoknya. Ya, di kitab Mamba Usul Hikmah Tajul Muluk ada karangan Imam Ghazali, Al-Imam kita ya, Al-Imam Ahlussunnah wal Jamaah ada. Gitu. Nanti ya siapa? List. Ya, list catat nomor abang 08128 94 kali 68. Nanti setelah ini nanti kamu Cek komen. WhatsApp ya. Lagi. Ada lagi dari Gugo. Bang Haji, tolong minta amalan pengasihan. Ya. Oke, abang akan kasih
tapi dengan satu syarat. Apabila ini salah gunakan, kamu tanggung jawab di hadapan Allah sendiri ya. Kamu celaka sendiri, kamu ini sendiri ya. Kalau kamu mainin perempuan, kamu ngemainin wanita. Ini yang bertanya laki kan? Iya. Oke, yang mudah saja dulu deh, yang gampangnya saja. Ya, kamu baca, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Hadi. Kamu puasakan itu 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, bacanya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya tanpa batas. Kapan bacanya? Kapan saja setiap habis sholat dan sholat hajat. Itu abang ijazahin. Ya, itu dulu satu deh. Ya, nanti kalau ada yang tanya begitu lagi, nanti lihat di YouTube lagi. Ya. Tapi kalau salah gunakan, resikonya kamu tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Ya, kamu mainin perempuan, kamu celaka, jangan salahkan abang. Silakan. Ada lagi dari Safira. Assalamualaikum Bang Haji. Saya punya masalah keluarga, sering ribut Bang Haji, tapi buat rezeki alhamdulillah. Gimana ya Bang Haji solusinya? Assalamualaikum Bang Haji. Sering ribut. Jadi kalau yang yang mau bertanya silakan jangan lupa nama dan daerah tinggal ya. Pokoknya Bojong atau Belanda atau daerah tinggal. Jadi sering ribut dengan istri ya, rumah tangga gitu ya. Nah, tapi rezekinya bagus. Itu bisa-bisa saja dari gangguan gaib, bisa-bisa saja. Karena gangguan gaib itu, gangguan jin itu bisa merusak ke fisik, ke rumah tangga, ke fisik, ke rumah tangga atau ke usaha. Ya bisa-bisa saja. Coba secara mudahnya, saya kasih mudahnya. Kita daripada punya samurai panjang tapi tumpul, ya mendingan punya golok tapi tajam, bisa kita buat mainin semua, kan gitu. Ya kan? Jadi saya kasih singkatnya, coba suami istri itu baca surat Al-Ikhlas 7 kali di air, ya terus air itu buat mandi dan minum. Ya, tapi sholat hajat dulu. Kalau muntah berarti ada gangguan gaib guna-guna. Kalau nanti pas mandi pingsan atau jatuh, itu berarti ada gangguan gaib. Bisa nanti datang ke tempat saya atau nanti bisa kalau jauh bisa saya WhatsApp saya, teruskan lagi, saya kasih lagi yang lain. Itu ya. Silakan. Ada lagi dari Dimas Satrio. Assalamualaikum Bang Haji. Saya minta tolong, kondisi badan saya terkunci, ada keilmuan yang masuk mengganggu seluruh tubuh. Saya baik luar maupun dalam. Saya minta tolong dibersihkan agar sehat kembali. Di mana tuh? Nggak disebutin dari mana. Nah, kalau di Jakarta bisa datang ke rumah saya buat janji dahulu. Saya buka praktek dari sore jam 4 sampai malam jam 12. Tapi buat janji dahulu udah, karena ini belum selesai. Makanya nanti ada pengobatan massal. Nanti ini ada pengobatan massal setiap malam Jumat dan tiap malam Senin ada latihan silat atau hikmah. Ya karena ini belum selesai, maka suka saya yang minta alamat itu suka saya tahan. Bukan saya nggak mau datang gitu. Karena tempatnya masih berantakan. Begitu. Nanti insya Allah akan saya tidak kasih nomor telepon lagi, saya kasih alamat. Yang mau datang silakan, tapi ada jam waktunya. Seperti tahun 2003 sampai 2007 waktu saya pemburu hantu, tipu hantu. Jadi ada aturan semuanya gitu. Nah, kalau itu kembali lagi yang saya jelaskan, coba dia sholat hajat yang tadi saya bilang tadi, baca Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas, sama ayat kursi 3 kali tahan nafas, yakin untuk ngebersihin badannya lahir dan batin dari gangguan jin atau setan atau setan belek, setan engklek, ya kan, setan monyong, setan cungkring gimana, itu minum airnya dan buat mandi. Coba jalankan itu dulu, ya. Nanti kasih kabar saya kalau sudah, begitu ya. Ada lagi dari Independent Ghost. Assalamualaikum Pak Haji. Kapan basmi untuk santet Sukabumi? Insya Allah. Oh Sukabumi. Ya doain aja ntar kalau abang udah punya mobil ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya kalau Sukabumi ntar urusannya Aep murid abang Majalengka ya, buka praktek ya. Aep Sukabumi, kamu Majalengka kan deket ya. Jauh. Jauh ya. Oh jauh, jauhan balik ya Sukabumi, jauh Bandung. Majalengka. Oh jauh Majalengka ya. Ya udah insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kita cari kamu abang tugaskan cari dukun santet yang A1. Kalau kata ilmu kepolisian tuh bodakap narkoba, bodakap penjahat sudah A1. Udah A1, kamu rekam, kamu intip, kamu ini benar, kamu pancing tuh dukun santet. Bahwa ada yang mau nyantet bener, kamu rekam tuh dukun santetnya, kamu rekam ini, kamu laporin ke abang. Insya Allah abang datengin.
gitu ya. Kalau abang nggak datang, ntar Ustadz Ujang yang datang atau siapa yang datang deh, gitu ya. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kalau kamu bisa kirim ke abang. Tapi sudah A1 ya. Kalau perlu kita bakar rumahnya, karena di situ akan ada bukti. Tapi buktinya itu apa? Itu rahasia abang, ya, gitu ya. Karena abang mantan dukun santet, jadi tahu, gitu ya. Silakan. Ada lagi dari Rizky Bogor. Assalamualaikum Bang Haji. Apa bedanya zikir dengan mengucapkan di mulut dan dengan zikir dalam hati? Dan yang telah diijazahkan oleh Bang Haji yang Asmaul Husna itu lebih baik di mulut atau di hati? Wah, cakep tuh. Itu pertanyaan dalam tuh. Ulangin lagi pertanyaannya. Lebih baik di mulut atau di hati? Jadi zikir yang di mulut apa di hati yang baik? Jadi kita kembali lagi kepada kesempurnaan Islam itu 3. Kita mencapai tingkatan kesempurnaan Islam itu 3 macam. 1 diucapkan bilisan, ucapkan dengan mulut. 2 hati, bil galab, dengan hati. 3 dengan kelakuan, dengan gerakan, bil jasad, dengan gerakan. Kalau dia baca ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, di mulut baca, ya, di tangan gerakan, di hati baca. Nah, itu latihan tuh, latihan dulu. Ya, atau latihannya begini. Diam, di hati baca. Di hati baca, lidahnya ke atas sedikit. Diam, baca di hati aja. Bagus mana? Bagus di hati. Bagus di hati daripada di mulut. Kalau di mulut banyakkan orang di hatinya lupa. Kenapa orang baca Quran, orang udah puasa baca Quran, lagi baca Quran terus nggak guna-guna, kesurupan? Kenapa? Karena hatinya kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tuh lebih dekat dari urat nadi kita, lebih dekat di hati kita. Maka ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, ya, ingatlah kepada aku setiap detikmu, setiap nafasmu. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya oleh kutub, mengingat kepada Allah setiap nafasnya, beliau 100.000 kali mengingat kepada Allah. Misalnya Allah di hati. Diam. Makanya ada yang disebut sholat daim. Sholat daim itu sholat apa? Sholat yang tidak pakai gerakan, tapi dia berzikir mengingat kepada Allah. Sholat kan pakai gerakan nih. Arti sholat apa sih? Arti sholat, di dalam sholat itu apa? Doa dan zikir. Doa dan mengingat Allah. Nah, sholat daim itu sholat yang tidak pakai gerakan, tapi dia zikir dan doa mengingat kepada Allah. Tapi harus dilakukan dua-duanya. Harus dilakukan dua-duanya. Jangan satu doang. Paham ya? Gitu. Jadi nanti larinya ke syariat, tarekat, hakikat, marifatullah jatuhnya. Begitu. Ada orang bertarekat, bertorikoh, nggak sholat, zikir aja. Ya Rasulullah, Nabi aja sampai kakinya bengkak sholat. Siapa dia? Kan begitu. Mentang-mentang, sholat kan artinya doa sama zikir. Udah sholat zikir aja, doa aja, udah nggak usah sholat. Ya nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Sholat aja udah, habis sholat selesai. Tapi ingat sama Allahnya cuma sehari 5 waktu. Gini, sehari 24 jam. Kita sholat 5 waktu. 5 kali 10 menit aja deh. Berarti 50 waktu. Sehari 60 menit kurang 50 menit. Berarti ya kan? Sehari 24 jam. Kita sholat 5 waktu itu 10 menit. Berarti berapa menit? Ya, 24 jam. Ya. Berarti 50 menit ya. 24 jam dikurang 50 menit. 23 jam 10 menit kemana kita? Atau astagfirullahaladzim, 24 jam sehari, ya kan? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kali 10 menit aja deh, berarti 50 menit. Ya kan?
Ya, sehari itu 24 jam, berarti 23 jam. 23 jam 40 menit kemana kita? Lupa sama Allah. Ingatnya hanya dunia. Ingat dunia, ingat duit, ingat bini, ingat anak, ingat hutang, ingat yang lain-lain, ingat harta, ingat apa semua. Berarti 23 jam 10 menit kemana kita? Tidak ingat Allah. Cukup apa ingat Allah? Cuma 5 waktu doang sholat. Enggak cukup. Ada yang bilang 8 jam ibadah, 8 jam ibadah, 8 jam kerja, 8 jam tidur. Enggak cukup. Enggak cukup untuk bersyukur kepada Allah. Karena nikmat yang Allah berikan dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, itu tiada bisa terhitung dengan apapun di dunia ini. Walaupun pasir selautan tidak akan bisa terhitung nikmatnya. Walaupun rambut di kepala kita tidak bisa terhitung. Itu. Ada potong kalau ini takut lupa nih, lagi ngomong begini suka langsung ini gitu, langsung potong. Ada dari Tio. Ini kalau main begini. Assalamualaikum Bang Haji, saya Rio dari Pamenukan. Bang Haji, saya mau tanya, kalau amalan hutang manjur apa ya? Amalan buat bayar hutang. Oh, biar bayar hutang jangan diuber ke debt collector. Biar diuber jangan debt collector hutang. Ya jadi bayar hutang deh ya. Yang mudah ya, yang gampang aja. Kalau saya kasih nanti ijazah surat Al-Waqiah, entar situ bingung, kelenger. Baca Al-Waqiah 40 kali sehari. Keder, ya kan? Nggak kelar-kelar. Yang mudah ya, ingetin. Baca yang mudah, yang gampang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, baca itu, barang siapa yang membaca itu, karena kata para ulama dan para aulia Allah, maka tidak akan pernah susah hidupnya seumur hidup, tidak akan pernah miskin umur hidup. Amalkan berapa kali? Sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena Allah memberikan nikmat kepada kita tiada batas. Dari semenjak bangun tidur melek, sampai tidur lagi, tiada batas Allah memberikan nikmat. Jadi amalkan itu. Puasanya kapan? Puasa, kok kenapa pakai puasa sih Bang Haji? Ada yang begitu kan ngomong. Kok kalau nggak pakai puasa, silakan nggak pakai puasa. Asal yakinnya mantap. Asal yakinnya mantap. Kalau yakinnya masih baru yakin doang, percaya, baru tingkatan percaya doang sama Allah, percaya sama manusia, yakin sama Allah. Tapi dibalik, yakin sama manusia, percaya sama Allah, terbalik. Hati-hati. Jangan menjadi syirik kata-kata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil lama-lama jadi bukit, jadi gede. Puasanya Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa kok Selasa, Rabu, Kamis sih? Karena malam Jumat terakhir kita puasa. Malam Sayyidul Ayam, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelar nanti subuh. Itu kita zikiri. Berapa sebanyak-banyak. Sholat hajat kita nangis sama Allah, sujud. Saya pemirsa, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah besok mau makan nih nggak ada duit. Mau ngerokok ngutang. Pernah saya ngalamin. Saya pernah ngaduk semen, pernah. SMP, SMA saya ngaduk semen. Saya jadi kuli. Pernah saya. Tapi kerjanya sama ibu saya. Bosnya ibu saya dulu. Cuma saya masih gila dulu, si bandel, gajian kabur, nggak dikasih duit sama ibu, naik motor, buang, wah terbang gitu, diangkat, wah gitu, nah, itu, ya. Nah, jadi saya kasih yang itu aja deh, yang gampangnya. Nanti ada lagi yang mudahnya, ya Allah ya Razak, itu aja. Jadi tadi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tambahin lagi, ya Allah ya Razak, yang maha memberi rezeki, yang maha kaya. Jadi mau nama Allahnya begini ya, perhatiin ya. Ini tangan nih, begini nih, tuh tempelin tuh. Ya, ini ada garis nih. Garis. Ini kalau tangan abang nih garisnya lurus nih. Garis tangan abang lurus. Hah? Lurus kan? Dua-duanya lurus ya. Coba lihat tangan kamu, nggak ada yang lurus. Beda, tangan abang lurus ini garisnya. Bukan M. Ini ada artinya ya, nggak usah kita bahas deh artinya deh. Ya, artinya panjang. Jadi intinya doa
Mohon sama Allah, ya Allah ya Rabb. Setelah puasa, ya Allah ya Rabb. Saya habis amalin nih. Ya Allah ya Rabb. Berikanlah hamba rezeki ya Allah yang cukup, yang banyak, jutaan dolar ya Allah, jutaan dolar ya Allah. Karena Allah yang maha kaya, mintanya jutaan dolar. Dari langit turunkan ya Allah, dari dalam bumi keluarkan ya Allah, yang jauh dekatkan ya Allah, yang susah gampangkan ya Allah. Begitu doanya. Jangan nih, ya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki ya Allah ya. Al-Fatihah jangan. Entar kalau dikasih sehari 10.000 cukup nggak? Kagak cukup. Kan minta rezeki Allah kan. Makanya minta sama aku, kata Allah, yang banyak. Contoh gini, abang ke rumah presiden nih, Pak Presiden, Pak Jokowi, saya minta duit, ya minta duit 2 juta aja. Sama presiden ini ketawain, 2 juta mah lu minta aja sama saudara lu, minta aja mah itu ngapain? Sama gue, sama aku, kata Pak Presiden Jokowi, minta sama aku 1 miliar, 2 miliar, baru tuh cocok karena kaya presiden. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Lo ke Deden, Den, minjem duit Den, 1 miliar. Bingung, oh ya Allah 1 miliar. Tapi kalau Den, minjem duit, minta duit, minjem duit Den, 50.000, 100.000, ada. Tuh, begitu. Jadi beda tingkatannya. Allah yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Nih, yang para pemirsa yang mendengar nih, ya itu amalkan. Karena abang pernah mengamalkan itu. Abang bisa ngomong, harus abang bisa pernah ngamalin. Kalau bisa ngomong nggak pernah ngamalin, jangan ngomong mendingan. Ya, ayam sayur namanya. Ada lagi? Ada lagi. Nanya Agung Laksmana. Kang Aib di mana Majalengkanya, Kang Bang Haji? Oh, ya. Alamatnya. Nanti Kang Aep nanti kalau ada yang pasien di Majalengka datang aja ke Kang Aep yang murid abang yang sudah buka praktek, yang belajar hikmah 2 jam langsung buka praktek kalau abang, karena abang kasih kunci-kuncinya ya gitu. Silakan, itu Kang Aep nanti dikasih nomor teleponnya, nanti dilihat di status abang ada nomor Kang Aep ya, nanti dikasih di WhatsApp aja. Setelah nanti ini selesai kita dikasih nomor handphone abang. Dan tapi karena setiap hari bisa 300-400 WhatsApp yang abang belum bisa balas, abang minta maaf lahir dan batin, mungkin telat. Kalau yang mau belajar ilmu hikmah, kalau sudah ngirim uang, tolong SMS atau miss call. Nanti abang lihat tuh. Gitu. Jadi abang ngebukanya yang belajar dulu, yang penting ini belajar, karena kesian sudah ngirim uang kan. Gitu. Kalau cuman nanya, Bang, ini batu untuk apaan Bang khasiatnya? Ini keris buat apa nih? Abang suruh nerawang keris 80 keris. Buset dah, suruh nerawang 80 keris. Hah? Satu-satu persatu. Emang abang kuli apa? Emang abang murid dia apa suruh nerawang keris? Kerisnya bawa kemari. Ntar abang terawangin mana yang bagus, mana yang jelek. Yang jelek abang pengokin kerisnya ntar. Abang bukti demi Allah. Datang kemari. Ya kan? Ini suruh nerawang. Nyumbang kagak, nyumbang buat pembangunan yayasan kagak, suruh nerawang keris. Emang kita ini apa astagfirullahaladzim ya Allah. Oh. Emang abang muridnya apa? Anak buahnya apa suruh keris, disuruh 80 keris, belum nerawang ini, aduh astagfirullahaladzim. Ya, jadi kalau bisa jangan begitu ya. Jangan. Nah, kalau suruh nerawang enakan Bang, tuh kayak orang Singapura tuh. Orang Singapura tuh baik. Ya, ada baiknya. Kalau orang Indonesia banyakan pelitnya kadang. Bang, saya tolong terawangin. Nanti saya kirim sumbangan buat yayasan Majlis Abang. Saya minta nomor rekening, akun gitu kan ya. Oh, saya sumbang nanti. Jumbang tuh 2 juta, masuk. Baru terawang enak. Jangan terawang deh, kasih ilmu aja mendingan dah. Begitu. Ini mah kagak, 80 keris, bener Ustaz. 80 keris terawangin atu-atu. Buset dah. Bagel. Ada lagi. Ya, kalau ada Lagi dari Kaisar penontonnya Sahra. berapa ya, Bang? Yang nanya udah berapa? Yang berapa sekarang jam? Jam. Nggak ada yang pakai jam ya? Ini pada miskin semua, nggak ada yang pakai jam, ha? Hah? 11.000 lewat 25. Berarti 1 jam lebih ya? Ya.
Itu udah berapa itu penonton yang nanya? Ada 80-an. Kemarin 2000. 40.000 itu kali. Salah. 80.000 itu. 1.800. Itu yang benar. 100 nih, 100.000. 100.000 yang benar makanya. Kemarin 2.000. Ini udah 100.000. 100.000 ya. Ini abang nih duduk pegel, jujur aja jujur. Cuman karena buat ibadah, abang ikhlas redo buat ibadah. Abang ingin mati abang, matinya abang nih. Tahu ini hari, besok ya bisa memberikan ilmu yang abang pelajari selama 35 tahun. Yang keliling udah habis miliaran keliling ya. Biar abang matinya abang di dalam kubur akan mengalir terus. Apa yang kamu amalkan, kalian amalkan, mengalir ke dalam kubur abang. Amin. Itu yang abang ikutin para guru-guru dan para ulama, para habaib. Ya, Baik. dari ini tolong bagi tahu Abang Haji, saya Ali dari Singapura yang hubungi Abang Ali, Haji kemarin. ya Ali, terima kasih. Ingin alamat Abang Haji untuk tujuan rekening. Oh, Alhamdulillah. Kabul. Amin. Kita doakan Ali dari Singapura. Semoga hajatnya, kan beliau juga lagi sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah Amin, sehatkan Allah. badannya, Kabul. Allah berikan kekuatan ilmu lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul ya Allah, kabul. Nah, itu kayak begitu. Jangan kalah kita sama Singapura. Jangan sama Malaysia. Ini mau suruh nerawang, nyumbang kagak, 80 keris. Kayak suruh nyumbang kagak buat pembangunan. Nah, mudah-mudahan ya ini buat contoh. Bukan abang menghina, bukan. Kebaikan itu mesti kita paksakan. Ya. Kenapa kebaikan itu kita harus paksakan? Kenapa? Karena kebaikan itu kita paksakan, setannya banyak ngegodanya banyak. Kayak kemarin abang mau santunan anak yatim, udah diamplopin nih, udah amplopin 100.000 satu orang. Wah, kagak taunya kata setan pagi-pagi udah diamplopin. Pagi-paginya nih setan ngomong, jangan, orang lagi ngebangun, ngapain ngasih anak yatim 100.000 kebanyakan, kasih aja 20.000. Itu setan tuh. Hati-hati, di hati ini ada bisikan Allah. Secara ini batinnya ada bisikan setan. Hati-hati. Jangan sampai kita tergoda. Akhirnya abang ngomong begini aja sama setan. Setan jangan ganggu gue mau sedekah lu. Setan lu. Gitu. Ngomong aja kita kayak orang gila. Setan tahu. Di sini setan tahu. Para malaikat setan. Melihat, menyaksikan. Begitu. Menyaksikan. Jadi tetangga kita yang utara, barat, selatan, timur dikena keberkahannya dengan sholawat kita. Kalau abang salah ngomong, abang ngaji lagi, tanya lagi sama guru-guru. Tad, kalau setan goda kita langsung segini boleh Tad? Boleh? Kalau setan bikin Setannya ada apa manusia? nggak setan goda nih. Ya. Kita kan mau kasih anak yatim 100, Hmm. kata setan 20.000 aja. Lu ganggu. Nggak usah pakai keras begitu. jangan. Kalau itu kan kalau manusia, kita ngomongnya pelan. Oh, gitu. Setan, lu jangan ganggu gue begini. Kita nggak usah pakai begini, itu mah ngeluarin silat namanya. Itu kalau manusia. Jangan nanya kan Tad. Iya, kan aneh jelasin. Iya. Jadi nggak boleh pakai lembut Enggak, Tad. lembut aja. Oh, iya. Setan, lu jangan ganggu gue. Nah, aneh kemana-mana begitu Tad. Kalau bisikan Tapi dari alhamdulillah. Hah? bisikan dari baik gimana? Jadi kan ada Nah, bisikan Iya lah. Ngomongin jangan. Hah? setan sama bisikan yang baik itu perbedaannya gimana? Nah, gampang. Bagaimana ini kata murid abang, bisikan setan sama bisikan Allah yang baik itu atau malaikat itu bagaimana? Contohnya yang mana? Tadi udah dibilangin kan Ini barusan. baru yang iniannya doang. Ya sekarang gini, yang mudahnya lagi deh, contoh, bukan santunan ya. Contoh gini, saya mau besok nih kayak Pak Ali di Singapura ya, sekarang kan bertanya nih, besok digoda setan nih besok. Besok digoda setan. Iya. Digoda setan. Gitu, Ustaz. Iya, benar. Digoda setan gini. Ngapain ngirim-ngirim ke Indonesia, bangun-bangun Sini itu juga banyak. maju. Oh, kan di sini juga banyak. Ngapain jauh-jauh? Itu setan tuh. Paham nggak? Karena perbuatan baik itu, kenapa setannya yang goda itu pangkatnya jenderal atau rajanya setan? Kenapa? Karena pahalanya yang Allah berikan itu besar. Pahala yang Allah berikan itu besar.
makanya setannya juga besar pangkatnya. Paham nggak? Bedanya gini, gampang lagi. Ntar malam nih mau hadir pengajian, hadir taklim, majlis taklim dan sholawatan. Ini jam 5 sore nih, dikit lagi udah maghrib, berangkat sebentar lagi berangkat nih kan jam 7 nih, kayak Deden nih seandainya, udah jaga kasa. Pas berangkat, males deh kata setan. Males deh, ngapain dong, cuma begitu-begitu doang ngajinya, gini gue juga bisa, ini kata setan. Kamu lihat, enggak, pengen hadir, pengen itu godaan itu begitu. Dikasih setan gerimis lagi, cukup. Ini harusnya hadir nih banyak nih. Ya bang, mohon maaf bang Haji nggak bisa hadir, lagi hujan gitu. Padahal sih kagak hujan, jadi nggak hujan, digoda setan, karena hujannya nggak merata. Di situ, itu salah satu contoh. Gitu ya. Ada lagi, Cos. Ada lagi. Salam Ya, dari saja. Mau Bawean. mau sampai jam 12 sekarang jam berapa? Setengah 12. Jam 12 abang nggak apa-apa. Jam 12 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jam 12 12. ini. Hah? Setengah 12. Ya, udah sampai jam 12. Ayo. Salam silakan. dari Bawean, nama Abdul Jalal. Abdul Jalal, Bawean. Saya pernah bermimpi Bang Haji Ridwan menyuruh amalkan terus bacaan itu. Pas mengijazahkan ilmu hikmahnya. Semoga berkah bagi saya manfaat. Amin. Oh, jadi memang ada murid namanya Abdul Jalal. Beliau di kapal tanker di Singapura kemarin. Jadi video call dengan saya ijazahkan ilmu hikmah, saya kasih tahu kunci-kuncinya, cara pengobatan semuanya, cara pengisian barang, cara begini, cara pencabutan. Ini keris kita cabut isinya, kita pindahin ke badan sini, kita pengokin kerisnya bisa begitu, batu kita isi, itu saya ajarkan semuanya. Ya, yang saya dapat 35 tahun. Dengan mahar 1,5 juta buat sedekah yayasan, dapat semua. Dan alhamdulillah dimimpiin suruh amalkan itu, baca ilmu hikmah itu. Ya semoga Abdul Jalal yang sekarang di kapal tanker di Singapura, mudah-mudahan sukses, sehat, panjang umur, ilmunya berkah, dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada lagi yang nanya dari Maisha Zalfa. Assalamualaikum Bang Haji. Mohon maaf Bang Haji, alamat padepokannya Bang Haji di daerah mana ya Bang Haji? Jadi begini, kalau abang nggak punya padepokan, dari dulu, dari tahun 85 sampai sekarang, tidak punya padepokan. Cuman punyanya majelis, rumah atau majelis. Kalau dulu rumah doang, sekarang sudah buat majelis, taklim dan zikir ada dua. Jadi majelis, di mana di rumah abang atau majelis abang, ya di daerah Duren 3 Jakarta Selatan. Ya abang nggak mau kasih tahu alamat lengkapnya dulu, karena apa? Kalau abang kasih tahu semuanya di YouTube di apa, akhirnya datang semua ramai kemari, kesian, tempatnya sempit, tempatnya kecil, nggak kayak Ustadz Ujang, nggak kayak murid-murid abang yang lainnya, tempatnya gede-gede. Tapi insya Allah nanti abang kasih alamat lengkap semuanya. Ya, tapi sekarang ini masih dipilih orang-orangnya yang benar-benar mau berobat datang, baru abang kasih alamat. Yang benar-benar mau belajar ilmu hikmah atau ilmu apapun yang Allah berikan ya, nggak ada yang hebat, bukan abang yang hebat hanya Allah, yang sakti hanya Allah, yang jago ayam jago, abang hanya syariat. Yang mau datang benar-benar mau datang, ya, terus datangnya juga bawa rokok, bawa rokok, bawa sedekah buat yayasan pembangunan nih, kan lihat sendiri ntar, ya, silakan, dia abang kasih alamat tepatnya. Kalau yang tidak datang yang jarak jauh, cuman abang kasih amalannya, caranya begini, itu kuncinya abang kasih. Ya jadi abang nggak pelit, gitu loh. Ada kan orang guru ada yang pelit, ya kan? Pelit ngasih ilmu pelit. Biar muridnya datang melulu, ngasih duit lagi, datang lagi belajarnya ngajar duit kan begitu ya. Kalau abang nggak sekalian aja, gitu. Ya, ada lagi dari Sansan Trisana. Saya menanya Pak Haji, saya pernah berguru kemana-mana, mendalami keilmuan. Ilmu apa? Ilmu kudu? Apa ilmu gimana? Gak disebutin. Tapi merasa nggak punya apa-apa. Tapi sewaktu kepepet, saya keluarin muncul kekuatan saya. Menurut Pak Haji gimana? Jadi begini, kita
kita manusia ya yang belajar ilmu ini begini. Kita semua nih yang belajar ilmu, kita tidak punya apa-apa. Yang punya hanya Allah. Yang hebat hanya Allah. Kita memakai ilmu padi. Makin berisi makin menunduk. Nah, kalau abang lagi bicara begini bukan karena abang sombong, enggak, karena mau memberikan ilmu, mau mencari pahalanya Allah, mencari ridho Allah, memberikan melalui ya begini ya. Kita jangan kalah sama anak SD, anak SMP, anak kuliah yang belajarnya pakai online, pakai video call. Presiden kepada menterinya pakai video call, kita juga bisa. Karena zaman modern. Ya kan? Nah, ilmu Allah itu ya yang benar seperti itu tadi. Jangan kita buat sombong-sombongan, buat ini. Tapi pada saat kita kepepet, itu keluar semuanya. Nah, Allah dibuktikan oleh Allah. Itu. Jadi, ya itu benar. Ada lagi dari Riko Mardian. Bang Haji, ini aku Bang Riko, Bang. Hah, Riko. Yang pernah tinggal sama Bang Haji di apartemen Kalibata. Bang Haji masih di Ofista sekarang. Itu Riko orang Palembang. Orangnya ganteng. Tinggal sama Bang Haji di Kalibata City. Ini Riko. Ya, kuliah di sini. Orang Palembang. Lalu abang sekarang di Duren 3. Ya, nanti Riko WhatsApp abang ya. Ya, abang kangen juga, ini murid abang juga. Waktu zaman kuliah, sekarang mungkin sudah jadi sarjana. Ada lagi Boy di Palembang, juga di Sumatera Selatan. Ya, itu dulu ikut tinggal sama abang bareng. Riko bilang ini, Bang Haji kapan main ke Malang? Riko sekarang di Malang, Bang. Ayo Bang main ke Malang, kita sedot barang, Bang, katanya. Oh, dia main sedot-sedot bang. Sedot ini. Abang takut main sedot-sedotan. Tahu dia salah nyedot nih kok. Riko, adikku sayang, muridku sayang. Datang Jakarta dulu, nanti abang ajarin kamu untuk nyedot-nyedotan. Sedot barang, sedot apapun, abang ajarin kamu. Ya, jadi kamu nggak usah ke Malang kemana-mana ini habis duit. Dia tinggal di Malang ya. Ya, habis duit, kamu cuma dibohongin orang, ditipu orang dan apa-apa, sedot barang gaib lah, beginilah, begitu, begini. Kamu kemari aja. Ya, tinggal di Majlis Talim Abang nih, kamar banyak di sini. Ya, kamar ada 3 yang kosong. Silakan. Ya, buat Riko. Abang kesian sayang sama kamu. Kamu harusnya jadi sarjana. Nggak tahu nih sekarang jadi sarjana apa enggak nih. Apa sarjana hikmah, apa sarjana SH, susah hidup. Ya. Kalau Boy sudah di Palembang, sudah kerja di PNS. Tuh Boy, sarjana, sekarang sudah kerja. Waktu itu kita kan bertiga. Boy, Riko, abang kan? Nah, itu. Sekarang Boy sudah nikah lagi. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan Boy juga mendengar nih sekarang. Ada lagi dari pencari ilmu. Assalamualaikum Bang Haji, saya Ahmad dari Karawang. Saya mau tanya, kalau untuk mendeteksi ada gangguan guna-guna di badan kita itu bagaimana? Saya duda sudah 5 tahun semenjak cerai dan sudah 3 kali gagal nikah. Soalnya saya curiga karena saya diambil sama mantan istri saya. Nah, jadi gini, para pemirsa, kalau bahasa elitnya, bahasa modern, guys. Gay apa guys? Guys. Oh, guys. Kalau gay itu Gay, homo beda. ya. Jauh. Gay homo ya. My bro. Ya, jadi begini. Bagaimana kita mau tahu diri kita ini ada guna-guna atau telur di badan kita? Ya. Mudah dan gampang. Mudah dan gampang. Yang abang kasih tuh yang mudah-mudah aja deh, yang gampang-gampang aja. Kalau abang kasih yang susah-susah kayak abang belajar dulu, baca hijit, ya kan, baca surat Al-Jin, baca ini, baca pusing. Bukan jelek, bukan jelek, itu bagus. Cuman kelamaan, capek, gitu ya. Jadi kata guru dulu, kamu bacaan ilmu Allah yang pendek tapi tajam, tapi dahsyat. Gitu. Itu loh. Sama kayak samurai tadi, punya samurai panjang tapi tumpul. Mendingan punya golok pendek, ya kan, tapi tajam, bisa buat motong apa aja, bisa buat main, ya, enak kan gitu. Ya, jadi gini, singkat cerita,
Abang ijazahkan, ya berarti kan kembali ke tadi nih. Baca sholat hajat, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas, ayat kursi 3 kali, tahan nafas 1 kali, ya. Lalu buat minum dan buat mandi. Nah, pada saat mandi, kamu juga baca Al-Ikhlas, meram. Paham ya? Nah, pada saat kamu baca itu, kamu minum nih kayak begini nih, ini lagi dibacain tadi nih, sholawat apa semuanya dibacain nih air nih, semua nih. Jadi air obat. Ini air obat nih, air obat abang dari tahun 94, pulang haji. Abang buka majelis taklim dan zikir tahun 95. Sampai sekarang nggak pernah habis, setengah tambahin. Air hujan, air zam-zam, ya. Terus air pulang haji, terus air hujan 7 Jumat, ya. Air hujan 7 Jumat. Puasa tapi waktu Jumat. Ya. Belum air wudhunya Rasulullah di Masjid Nabawi waktu umroh kemarin. Dan air puasa lain. Ini nggak boleh habis. Tambahin. Ya. Jadi kamu jalankan itu, baca itu, terus kamu minum. Kalau muntah kamu, berarti itu ada guna-gunanya. Berarti ada guna-guna atau teluh, ya. Itu yang gampangnya ya, Bang kasih. Sebenarnya ini rahasia perusahaan. Jujur itu rahasia perusahaan. Ya, jujur aja itu rahasia perusahaan. Kenapa rahasia perusahaan? Rahasia spiritual, rahasia perusahaan itu harusnya nggak boleh dikeluarkan kepada orang. Begitu. Nanti kenapa? Kalau orang itu pinter, ya kan? Yang bertanya pinter, dia bisa. Jadi nggak datang ke abang dong, nggak berobat. Ntar abang nggak dapat duit. Kan begitu, ya kan? Paham nggak maksudnya? Coba secara logika. Ya nggak? Sekarang ini abang ijazahkan, abang turunkan, atau izin Allah, ridha Allah, amalkan itu. Tapi bedanya kalau yang belajar benar-benar, yang dari jarak jauh, yang bersedekah 1,5 juta untuk pembangunan, itu belajar khusus. Abang yang bimbing datang, abang yang bimbing langsung. Cuma 2 jam saja, 2 jam saja, atau 1 jam saja, insya Allah buka praktek. Abang kasih kunci-kuncinya semua. Lagi. Jadi gini, jadi orang nih, ini cari kita bisa nanya. Jadi begini, orang mau ke Surabaya, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, paham? Belajar sama abang naik pesawat, jus. Bukan abang sombong, enggak. Kenapa? Karena apa kasih kunci-kuncinya? Rahasia abang, rahasia ilmu Allah. Rahasia spiritual, rahasia supranatural, abang kasih. Begitu. Ada guru-guru yang pelit, ada yang pelit. Yang pelit ada. Kalau dikasih semua, ntar nggak balik lagi. Kalau ngaca dulu, miring atau tahunnya miring kacanya gini ya. Ada yang begitu. Coba secara logika, pakai akal logika. Gaib itu, ilmu Allah itu bisa pakai logika, bisa juga tidak dengan logika, tidak bisa dengan logika. Paham ya? Contoh, dengan secara tidak bisa dengan logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan logikanya manusia, ya kan? Seandainya Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan? Allahumma shalli alaihi. Begitu. Dan lain-lain banyak lagi. Ya kan? Kalau situ pegel berdiri, Lagi. duduk lagi, masuk lagi, jadi nggak kosong. Kamu diri aja, diri, pegel tak masuk lagi sini gitu. Ya. Ayo. Ada lagi dari Mahfud Hidayat. Kalau Hidayat. yang saya alami, saya punya amalan, torikot, lakot, jakum, dan ayat kursi. Nah itu bisa keluar tanda kutip di satu butuh atau kepepet, Ya. bukan buat dipamerkan atau diadu. Mohon pencerahannya Bang Haji. Ya, bagus. Lakot jakum itu dan apa ayat kursi ya? Ya, memang tadi apa ilmu apa? Kalau ilmu ini lakotnya jakum, bener. Iya, lakot Sama ayat jakum. surki, ayat kursi. Ya, jadi lakot jakum rasulun min anfusikum azizun alaihi matum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat memang bisa buat penolak guna-guna atau teluh. Ya. Dan ditambah lagi ayat kursi. Silakan diamalkan, bagus. Ya. Bagus diamalkan.
Dan kalau bisa lagi, kalau ada yang sakit, bikinkan di air, sholat hajat, minumkan. Nah, itu bagus diamalkan. Silakan, abang juga pakai itu. Demi Allah abang pakai itu. Lihat di YouTube abang yang lagi ngeruqyah orang, abang pakai itu. Dan pakai ilmu hikmah. Ilmu hikmah, bacaan ilmu hikmah tingkat 1. Memang tingkat 1, bacanya ilmu hikmah tingkat 1. Yang kedua, ketiga, keempatnya itu sebenarnya sholawat doang. Gitu. Sholat Tibil Kulub, sholat Nariyah, sholat Nur Anwar. Tapi tiangnya itu ilmu hikmah tingkat 1 itu. Gitu. Ada lagi dari Sutarmin Min. Pak Haji, ilmu santet boleh apa enggak pelajari? Terima kasih. Gini. Kalau abang dulu, abang memang pelajari ilmu santet dulu. Santet dulu abang pelajari. Dahulu itu bebas untuk pelajari ilmu. Abang belajar ilmu santet, ilmu telu karena abang pernah tersakiti. Pernah tersakiti dan disakiti. Paham ya? Oleh seseorang. Tapi udah pegang ilmu hikmah udah. 1. Kedua, ingin mengetahui apa sih ilmu santet itu, apa sih, bagaimana sih untuk menghajarnya, untuk menghalaunya, untuk melawannya ilmu santet telu itu. Bagaimana sih caranya? Itu. Dan demi Allah, demi Rasulullah, sampai detik ini abang masih bisa nyantet. Tapi abang tidak gunakan santet telu. Demi Allah, demi Rasulullah, abang masih bisa. Tapi tidak abang gunakan. Kecuali anak abang disakiti, anak kandung abang disakiti, keluarga abang disakiti, abang sikat. Itu aja. Gitu ya. Biar urusan dosa urusan abang sama Allah. Udah, itu aja. Tapi jangan nyakiti. Sekali, 2 kali, nista maja utama. Kita sabar. Kita bukan sifat sabar Sayyidil Amin kepada yang maha jujur, yang maha sabar, Rasulullah SAW. Tapi kita ada batas. Sabar itu bukan ada batas sebenarnya. Sabar itu ada hikmahnya. Orang sabar ada hikmahnya, bukan ada batasnya. Tapi orang sabar bukan pantatnya lebar. Bukan. Ya, karena bercanda. Udah capek bercanda. Jadi gitu. Kalau mau belajar juga, terserah. Silakan. Kamu tanggung resikonya sendiri, gitu aja. Ada yang ngomong gini, dosa Bang Haji nyantet orang, neraka balasannya. Iya, benar. Nyantet orang dosa besar, benar sekali. Makanya abang kan berhenti jadi tukang santet. Di Bataan mantan santet jadinya. Tapi kenapa abang belajar? Ya itu tadi. Dulu kan abang masih iman abang masih rendah, iman abang masih tipis. Paham nggak? Iman abang, akidah abang masih tipis, masih rendah. Paham ya? Jadi abang belajar untuk nyantet yang nyakitin abang. Paham? Ya, dosa. Tapi ada hikmahnya juga abang belajar. Jadi abang nggak kena santet. Ayo, ya kan? Nah, dan abang bisa ngobatin santet. Bener nggak? Ya kan? Makanya abang masih hidup. Teman-teman abang banyak yang sudah meninggal yang kena santet, dukun-dukun spiritual yang kena santet banyak. Apalagi waktu syuting Pemburu Hantu, yang kena santet matanya buta kena bola api, yang patah, yang apa semua ada. Jangan main-main makanya. Gitu. Santet sekarang ini masih ada. Sampai akhir kiamat masih ada. Karena itu hukum adat tadi turun menurun. Seandainya abang nih punya anak, turunin ilmu santet. Nih turunin lagi, tetap nggak bisa hilang. Gitu. Makanya abang mending yang ono ngobat apa beratas dukun santet, Ustadz Ujang, abang ngobatin dukun santet. Dan sekali-sekali abang ikut main sama Ustadz Ujang. Sama Ustadz Ujang abang main, datangin dukun santet bareng Ustadz Ujang. Cuman waktunya nanti udah diajak sama Ustadz Ujang. Ya, udah nanti tunggu waktunya karena masih sibuk pasien, sibuk juga pembangunan. Nah, sama Ustadz Ujang mau ke Aceh, mau ke TIJ. Tengku Iqbal Johar mau ke Aceh sama Ustadz Ujang, mau minum kopi Aceh. Yeah. Datang ke Aceh. Ustadz Ujang kan duitnya banyak, jadi tinggal beli tiket, tar abang numpang aja nebeng. Ya. Ada lagi Ini dari lupa jadi begini. Maafin abang begini jadi lupa biasa.
silat gini jadi gitu. Lagi dari Roni. Ya. Sehat selalu sang guruku. Ini rasanya berjumpa dan ingin belajar lagi dan bisa ikut di sana. Oh iya, Roni. Roni Lim. Iya. Ya, Roni muridku yang tersayang, Bendahara Forum Pemburu Anggrek Indonesia, Bendahara Umum DPP. Ya, beliau murid abang tahun 92 terus ke Amerika kerja, terus sekolah, terus balik lagi ke 2016 kemari ketemu abang lagi. Ya, alhamdulillah beliau sudah mualaf dan sekarang beliau juga sudah mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Ya, ya kita nih yang Islam kok kalah sama yang baru masuk Islam yang mualaf gitu. Kadang-kadang gitu keyakinannya kurang. Yang belajar sama abang non Muslim banyak, tapi yakinnya lebih tinggi daripada yang kita Islam malah. Terbalik kadang. Ya, abang juga kangen sama Roni ya. Mudah-mudahan pembangunan ini cepat selesai ya. Kita bisa hadir majelis zikir lagi, majelis talim lagi, satu urutan silat lahir dan batinnya lagi ya. Mudah-mudahan Roni sehat selalu, sukses, panjang umur, bahagia dunia dan akhirat dan ilmunya manfaat di dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Betul. Iya. Ya. Ada lagi dari Nanda Triani. Assalamualaikum Bang Haji. Hampunten. Mau minta tolong. Adek sakit-sakitan. Udah 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Berapa? Udah 1 tahun nggak 1 sembuh. tahun nggak sembuh. Sakitnya apa yang ngerasa? Udah berobat di rumah sakit juga nggak ada perubahan. Dari Ciruas, Serang Banten. Sakitnya kok Banten. Ya, jadi gini, sakit udah 10 tahun dari Banten. Apa namanya siapa? Nanda Triani. Nanda Triani. Coba kamu amalkan dulu sebelum datang ke abang. Amalkan dulu itu tadi. Ya, abang pengen tahu itu kena guna-guna atau tidak. Nanti kamu yang tahu sendiri. Jalankan ayat kursi tadi 7 kali tahan nafas. Sholat hajat, terus al-ikhlas 3 kali tahan nafas. Kamu buat mandi dan minum ya. Coba itu kamu amalkan terus. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih bukti. Dan sholat hajat jangan lupa sebelum datang ke rumah abang. Ya, insya Allah Allah kasih dan abang ijazahkan. Jadi gini, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini, malam Jumat ini, tanggal 8 bulan 10 2020, kepada siapapun yang menonton YouTube ini, untuk kedepannya saya ijazahkan, saya ridho ikhlas dunia dan akhirat, saya ikhlaskan, saya ijazahkan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas dan ayat kursi 3 kali tahan nafas untuk pengobatan dan lain-lain. Saya ikhlas ridho dunia dan akhirat. Saya ijazahkan kepada para pemirsa semua yang menonton YouTube ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja dulu, jalankan itu ya. Nanti kalau belum, nanti bisa ketemu abang insya Allah. Nanti abang adakan setiap malam Jumat pengobatan massal gratis. Pengobatan massal gratis. Kecuali yang nanti pribadi lain. Ya, pengobatan gratis setiap malam Jumat di majelis taklim dan zikir di Duren 3 ini. Ya, itu ya. Jadi mudah-mudahan tempatnya muat. Mudah-mudahan ini seperti zaman dulu tahun 95 dulu. Ada lagi. Ya, Leni Zabet. Assalamualaikum. Leni Bang Haji. Elizabeth apa Leni Leni Zabet? Zabet. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan untuk Bang Haji. Amin, amin ya Allah. Amin, ya Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terus. Mohon maaf, mau tanya. Sekarang di masa pandemi ini, usaha dagang saya sepi Bang Haji. Nah, terus? Udah. Gue nanya itu doang. Gini aja. Secara yang gampangnya abang kasih. Tadi abang sudah kasih ijazah. Jadi usaha dagang apa susah, kita yang maha kaya kan Allah, yang maha memberi rezeki Allah. Rezeki jodoh maut Allah yang menentukan. Tapi harus ada perjuangan kita, harus ada perjalanan kita untuk mencapai tingkatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya ada perjalanannya. Pakai sepeda, apa pakai motor, apa pakai mobil. Gitu loh. Kita mencapai itu. Nah,
Ibu saya harapkan amalkan yang tadi. Nanti ibu bisa buka YouTube lagi saya ini. Ya, amalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tambahin lagi ya Allah ya Rozak. Ya Allah mohon. Puasa 3 hari Selasa, Rabu, Kamis kalau mau cepet. Kenapa sih mesti puasa? Biar menjadi darah daging. Ayat Allah di badan kita ini ayat Allah semua. Biar menjadi darah daging kita puasa. Puasa kayak Rasulullah Senin Kemis. Rasulullah puasanya Senin Kemis. Awal bulan tanggal 1, tanggal 2, 3. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Akhir bulan Rasulullah puasa. Ya, juga seperti itu. Atau Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis puasa? Karena Rasulullah SAW lahir beliau pada hari Senin. Kenapa Kamis? Kamis itu Sayyidul Ayam. Kamis hari yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang istimewa. Semua hari sama. Semua hari sama. Tapi Allah ada bedanya sedikit. Allah berikan beda. Jadi ibu jalankan itu, insya Allah Allah kasih. Kalau ibu yakin benar-benar yakin aja deh. Percaya sama manusia, sama saya yakin sama Allah. Yakin aja dengan kebesaran ayat Allah. Bohong kalau ibu susah. Bohong, potong kuping saya ibu. Ludahin muka saya. Asal ibu yakin. Kalau yakinnya separoh, ya apa enggak ya. Ini, capek puasa, capek zikir ya. Jadi. Lagi potong. Ada lagi. Tolong sampaikan sama Tuan Guru dari saya Dendi dari Cianjur Selatan. Nunggu Tuan Guru video call katanya. Iya. Ya Dendi, terima kasih kepada Dendi Cianjur yang sudah bersedekah 1,5 juta untuk belajar ilmu hikmah. Ya, karena tadinya ini malam abang lupa, abang nggak ingat ini malam Jumat. Karena banyak yang mau belajar, banyak yang beli gelang, Nagasari, tasbih, jadi abang bingung gitu kan, banyak ini. Karena abang kerja sendiri. Insya Allah besok malam ada yang dari Cianjur, sama dari Aceh Utara ada, Aceh Utara, sama Cianjur. Mudah-mudahan besok ada masih 6 orang lagi yang belum abang video call ajarkan. Abang minta maaf, insya Allah ya, abang nggak mungkin duit 1,5 juta abang ngebohongin kamu. Tanggung, abang mau bohonginnya 100 triliun. Kalau nggak nipu orang 100 triliun. Jangan tahun 100 triliun terus abang puasa deh. 40 hari nggak keluar, ngilang, aman. Ya kan? 100 triliun uangnya kayak apa, Pak Ustadz? Wah, kan ada nggak orang yang korupsi 100 triliun? Belum ada ya? Belum ada. Kelasnya di truk kontainer. Duitnya kepean semua di kontainer. Beliin cincau nih, durian 3 kelelep semua. Nah itu ya Dendi. Insyaallah ya Bang, insyaallah mudah-mudahan. Tapi sertifikatnya udah abang kirim. Sertifikatnya, pinnya, apa sama sholawatnya udah abang kirim, sama stiker udah abang kirim. 2012. Oh, ada lagi nggak? Ada lagi. Yang nanya doang, nggak ditaruh. Nggak apa-apa. Cuman masuk. Ada lagi dari Ya, Rizky. terus. Stok tasbih dan gelangnya ada bang. Hah? Dan harganya berapa? Apa? Stok Oh ya, gini. Jadi supaya jangan jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tasbih ada stok, abang. Kamu kirim uang sekarang, harga 300.000, murah meriah. Tapi ada ilmu yang abang ijazahkan. Nah, kamu beli di Bukalapak, di Lazada ada 100.000 ada. Tapi tidak dapat ilmu. Nah, paham ya? Jadi yang mahal ilmunya, bukan tasbihnya. Ilmunya itu bisa manfaat buat kekuatan, pengasihan atau apa. Tapi dengan amalannya ada. Yang abang cari capek ilmu itu. Dan sekarang abang ijazahkan. Tapi niat belinya itu niat sedekah. Sedekah buat pembangunan yayasan. Ya Allah, niat saya beli gelang ini bersedekah pembangunan yayasan Maistan dan Zikir Hari Tuhan ya Allah. Bismillah. Ya, paham ya? Stok ada. Ya, stok ada, nanti kirim aja. Nanti di WhatsApp, nanti habis ini di murid abang langsung bikin WhatsApp di nomor abang siapa yang sudah kirim uang, kepada siapapun yang sudah kirim uang, ingat
Karena ini tadi aja 340 WhatsApp yang abang belum belum buka, sebagian belum buka. Ya, jadi kalau yang sudah kirim uang tolong SMS atau di miss call aja, nanti abang buka tuh. Oh ini yang ngirim uang, yang kagak ngirim uang jangan miss call, jangan SMS ya, jangan suruh nerawang 70 keris, 80 keris pusing. Aduh, aduh, ayo. Ada lagi dari Rahmat Nur. Assalamualaikum Bang Haji, gimana caranya supaya zikir bisa fokus hati dan pikiran? Karena kadang mata batin saya Ya. pikiran kemana-mana. Ya. Abang kasih cara mudah yang singkat saja. Jadi begini ya, perhatikan semua netizen, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, guys dan my bro, ya. Jadi pas pada saat kita zikir itu, kita diam, nunduk, lidahnya ke langit-langit sedikit, tempelkan. Lalu bayangkan sini lafaz Allah aja. Jangan bayangin duit, jangan bayangin pacar, jangan bayangin cewek, jangan bayangin apapun. Tulisan sini Allah. Belajar itu dulu. Ya yang simpelnya. Bayangkan. Nah, kalau setan tuh demennya tuh pas kita bayangin lafaz Allah tuh dihilangin. Setan masuk. Ingatin lafaz Allah. Di hati, mulut kita diam, di hati kita baca. Apa yang kita mau baca? Istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi mulut diam, tapi hati yang bicara. Tapi ini gerakan jalan. Geser. Nah ini jalan, tasbih kita jalan. Perhatikan gini jadi. Jadi gini. Nah, ini tahan napas tadi. Ya begini aja. Nah, ini bayangkan lafaz Allah di sini. Kalau enggak nih susah bercabang. Itu untuk zikir usuk itu begitu. Caranya seperti itu dulu. Dan di sini kalau abang biasa zikir hati Allah aja. Ya, kamu mau istighfar silakan, mau apa silakan. Nah, sambil nanti lama-lama bisa sambil bicara begini sambil berzikir. Sambil ngomong nih sambil zikir, sambil digerak. Nah, semata-mata hakikatnya Allah yang bicara. Hakikatnya Allah yang memberikan petunjuk maunah kepada kita gitu. Apalagi ini langit luas nih. Di atas ini langit nih. Ya, nanti ini Pak Desmond langit ambil. Terus ini. Lagi. Dan lagi dari mana tadi? Udah berapa yang nonton? Nonton berapa? 1.000 ada. Hah? 1.000 ada. 1.000 kayak orang Singapura 1.000. 100.000. 100.000. Ada lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Ini dari Edo Palembang. Ya itu. Bagaimana caranya gunain ilmu belajar musti? Begini. Dulu abang mengamalkan ilmu belajar musti. Ya. Terus abang buang pada saat mau berangkat haji tahun 94. Ilmu belajar musti itu memang itu campuran dari ayat Allah dan jauhkan atau bacaan kejawen atau apa. Belajar musti ya. Kalau mengamalkan itu bahayanya ada. Abang buang ilmu itu karena apa? Ya. Karena abang lupa mukul pintu, di belakang pintu itu ada istri, lagi ribut sama istri almarhum sampai jatuh istri di situ. Makanya disitulah abang takut dan merasa berdosa. Kira abang mau berangkat haji juga abang buang ilmu belajar musti itu lulusnya itu telunjuk jari ini pepaya tusuk begini, itu kering dalamnya. Ya. Pohon pisang kita hantam atau kita tabok kering itu langsung angus. Apalagi muka orang, tangan orang, badan orang. Jadi bahaya. Kalau kamu mau pegang ilmu itu silakan, tapi kamu jadi preman pasar, preman terminal, biar dapat duit, biar dapat apa? Jangan tanggung-tanggung. Mau gila-gila sekalian kayak abang dulu. Abang mantan preman, mantan gila, mantan setan dulu abang. Sekarang masih hamba yang doib, yang zolim, yang hina, fakir di mata Allah. Jangan tanggung-tanggung. Kalau saran abang sih, kalau kamu bukan preman, ya, kalau kamu bukan preman, bukan jawara, bukan jagoan, ya nggak usah pegang ilmu itu. Nggak usah pegang ilmu itu. Masih banyak ayat-ayat Allah yang lebih baik. Ilmu yang paling hebat, yang paling bagus, ya, dengarkan nih.
Perhatikan, mau berantem kagak jadi. Mana nih si Deden, gua mau bacok, aing balik ya. Wah, gua bacok lo, gua selurit. Pas ketemu, Deden, 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 ada apa? Nggak ada apa-apa. Malah ngasih duit, ngasih rokok. Itu ilmu yang paling hebat. Itu ilmu yang paling hebat. Mau ribut nggak jadi, mau berantem nggak jadi, itu ilmu. Ingat itu. Ya. Jadi belajar sana sini masih berantem juga mah. Masih begini. Begitu. Bagaimana supaya tidak terjadi keributan, tidak terjadi berantem, orang hargain kita, orang hormatin kita, orang sayang sama kita, orang baik sama kita, orang ngasih duit sama kita, itu yang paling hebat. Begitu. Ya, udah. Apa lagi? Dari Mahfud Manfaat Hidayat. Hmm? Bang Haji, tahu kitab Fathul Izar nggak? Kitab tentang apa tuh? Soalnya teman saya banyak yang ngomongin. Barangkali Habaib tahu. Fathul Izar. Fathul Mu'in kali. Fathul Izar. Fikih kan? Fikih kan? Nggak tahu. Kalau Izar, Ada Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu fikih. Kalau Fathul Hijr abang nggak tahu. Abang ya, ini ya kejujuran. Abang belajar jujur, bukan abang jujur ya. Manusia tidak ada yang jujur. Tidak ada yang jujur kecuali Rasulullah SAW atau para wali. Ya. Manusia itu cuma benar. Orang jujur bisa dihitung dengan jari. Orang jujur pasti benar. Orang benar belum tentu jujur. Gitu. Jadi kita nggak munafik, nggak munaroh. Abang Fathul itu baru dengar ya. Itu kitab apa? Kalau kitab ilmu hikmah, ilmu kekuatan kadikjayaan itu abang apal, hampir apal semua. Tajul Muluk, Tajul Muluk, ilmu yang tinggi, Mama Usul Hikmah, Hajiatul Asrol, Al-Aufaq, Sabil Muhtadin. Itu banyak. Ya, ada bilang ini Fathul Izar kitab tentang hubungan suami istri dalam rumah tangga. Tentang wik-wik katanya. Hah? Tentang wik-wik. Ikut ya. Jadi yang mau ditanyain maksudnya apa? Ya nggak usah nanya sama abang, lihat aja di kitabnya. Artinya bagaimana ya, beli bukunya, ntar baca gitu. Jadi orang mau itu larinya ke fikih ya, ke hukum Islam ya, ke fikih. Nanti ada pelajarannya sama Ustadz Zainal ya, walaupun abang tahu sedikit. Ada, jadi kita mau hubungan badan dengan suami istri ada bacaannya, ada ininya. Nah kalau hubungan suami istri itu kita nggak boleh bugil, tanya begitu nggak boleh, mesti ada selimutnya gitu. Jadi jangan dengkul kelihatan, pusat kelihatan. Wanita juga nggak boleh kelihatan semua, karena malaikat tidak mau hadir, tidak mau menyaksikan. Ya. Karena itu doa dari nanti kita berdoa itu ada malaikat yang mendoakan biar anak kita, biar anak kita ya biar hamil, biar lahir bagaimana yang baik istilahnya. Ini di luar jalur sebenarnya. Ini abang lagi ngajarin ilmu fikih ya, ilmu hukum Islam. Ntar kalau ini udah jadi ada Ustadz Zainal ya. Jadi nanyanya pengobatan, ilmu hikmah, ilmu gaib gitu ya. Lagi Belum ada. yang bener lo jangan Belum ada yang nanya. Belum ada yang nanya. Ya udah gitu aja. Udah jam berapa? Jam 12 ya. Berarti dari jam 10 2 jam. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Pertama-tama abang mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah, semata-mata datangnya dari kesalahan abang sendiri yang masih belajar, masih doif, masih hina, fakir, pendosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata yang benar, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa sedikit pada Ustadz Zainal Fikri. Tafadhol ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik al-Fatihah, 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 ya Dafi'il Balai Allah, ya Dafi'il Balai Rahman, ya Dafi'il Balai Rahim, Allahumma idfan al-bala, Allahumma idfan al-bala, Allahumma idfan al-bala, irhamna, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Ali Singapura ditunggu sumbangannya ya. Untuk yayasan semoga berkah. Dan juga mudah-mudahan kepada orang Indonesia semuanya ya mengikuti jejak dari kebaikan-kebaikan dari Pak Ali Singapura atau murid-murid saya semuanya ya. Mudah-mudahan ya. Ini pembangunan coba diputar ya, diputar pelan aja pelan.
Kan? Pelan aja pelan ke kamar. Langsung cut. Alhamdulillah.